Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada malam hari ini, saya ucapkan selamat malam. Selamat kita jumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alangkah ajaibnya Tuhan kita, yang tidak hanya membuat kita ada sampai pada hari ini, tapi kita masih terpelihara kerinduan kita untuk ada, melangkah lagi, ada di hadiratnya. Itu yang paling penting, saudara, ya. Jadi bukan cuma kita sekedar hidup di hari ini, ya, tapi kita menyadari betapa pentingnya arti kehadiran Tuhan di dalam hidup. Itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting, dan seharusnya ini dimiliki oleh setiap orang yang menyebut dirinya milik Yesus. Ya. Jadi dimanapun saudara berada malam hari ini, ya, bukan kebetulan kalau ini dirembokan, ya. Bagi mereka yang di luar Sulawesi Utara pasti tidak tahu apa itu rembokan, ya. Ini kota kecamatan, saudara, ya. Mau bilang terpencil sih tidak, ya. Tidak terpencil, tapi sebenarnya kalau bilang kedudukan di negeri ini cuma kecamatan, saudara, ya. Ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, ya. Tapi sekali lagi kehadiran kami membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana, ya. Tuhan yang ada di kota besar sama dengan Tuhan yang ada di desa, gitu, ya. Kalau engkau memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa seperti itu, jangan biarkan ada situasi yang menyebabkan engkau jadi terbatas untuk mencari Tuhan, gitu, ya. Saudara, bukan kebetulan kalau malam hari ini saya berada di rumah keluarga Tombeng Tawaang untuk merayakan hari ulang tahun, ya, anak mereka yang tidak ada di sini. Tapi pasti mungkin hari ini dia mengikutinya secara online, ya. Wah, lihat, ya, alangkah ajaibnya Tuhan, ya. Saudara, Tuhan bisa menggunakan media apa saja, ya. Selama ini masih di atas bumi yang adalah ciptaan Tuhan, Tuhan dapat menggunakan apa saja untuk kemuliaan, ya. Dan saudara, saya hadir hari ini, ya, bersama dengan jemaat dari tempat ini untuk menyatakan kepada saudara bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh apapun, ya. Kita begitu bisa dibatasi, ya, oleh ruang dan waktu, tapi kita memiliki Allah yang menembus ruang dan waktu. Haleluya, ya. Maka mari kita gunakan kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini untuk memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Mari bersama kita ada di hadiratnya, kita bangkit berdiri untuk menghormati Dia dan memuliakan namanya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi dengan iman kami selalu yakin Engkau tidak pernah tidak ada. Kami bersyukur oleh karena Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dari tempat ini ke semua daerah, semua area yang bisa dijangkau, hamba taruh tangan Tuhan. Kiranya hadirat Allah bekerja, Roh Kudus saja yang bekerja dan melawat umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih tentu secara khusus anak kami, Sonya Tombeng, dimanapun dia, di Jember, hamba taruh dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Terima kasih dari awal sampai tamatnya. Kiranya Engkau dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah persembahan ibadah kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Saat ini ku datang lagi.
Padamu Tuhan junjungan hidupku. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Tegaklah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, haleluya lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, oh ku puji namamu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari aku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Peganglah tanganku Tuhan, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory God you. Haleluya,
Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, membunuh batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk hadiratmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya setiap orang siapapun dia, karena tidak pernah ada hati yang terlalu keras untuk tidak bisa dihancurkan. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kalau hati Firaun Engkau bisa lembutkan, kalau hati Firaun, hati Nebukadnezar Engkau bisa hancurkan, maka Tuhan siapapun dia hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus menjamah dan membawanya untuk tunduk dan sujud lalu mengakui dan mengagungkan dan memuliakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami percaya Engkau sedang bekerja untuk kemuliaan. Kami siap untuk menerima firman-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah, silakan duduk. Oh, haleluya. Ya. Allah yang tidak pernah terbatas itu, ya, Dia mampu melakukan apapun. Ya. Saya tidak pernah berpikir kalau ada satu saat saya akan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah, ya. Karena ini adalah salah satu profesi yang paling saya tidak suka. Ya. Karena saya tahu apa itu pendeta, gitu toh. Saya tahu kan ini keluarga pendeta, anak pendeta, ya. Dari kecil saya sudah tahu apa sih itu pendeta, ya. Jadi saya percaya semua kami kakak adik tidak ada yang bermimpi jadi pendeta, ya. Tapi sudah ternyata Tuhan dapat membuat, ya, seseorang yang kelihatannya bahkan lepas kendali. Siapa bilang? Siapa bilang? Kita memiliki Allah yang mampu mengendalikan kuda Nil, mampu mengendalikan buaya, mampu mengendalikan apapun, ya. Kali lagi saudara, bayangkan, ya, para kaisar yang dulu itu memerintah, wah itu mereka beringas dan benar-benar saudara kalau mereka mau melakukan apa saja mereka tidak takut kepada siapapun, ya. Suara mereka, ya, perkataan mereka itu hukum, ya. Jadi dia tidak usah pakai dasar karena apa begitu, dia mau membunuh orang, dia mau melakukan apa saja boleh. Itu kaisar. Toh, saudara, Tuhan membuktikan, ya, tepat pada waktunya Tuhan mampu, ya, menghancurkan dan memimpin dan memenangkan hati kaisar yang rasanya masa. Gitu.
ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, itu sebabnya kalau saya dan saudara hari ini, ya, engkau menemukan dirimu, engkau menyembah Tuhan, loh, harusnya bersyukur. Bapak, itu anugerah loh saudara, anugerah. Ya. Kita mungkin sampai kita mati, kita tidak pernah akan jadi kaisar, ya. Ini para perempuan nggak pernah akan jadi Miss World, Miss Indonesia, udahlah dilupakan, ya kan? Lupakan jadi putri Indonesia, kayak jangankan putri Indonesia, putri Rembokan saja tidak terpilih. Iya. Ya. Putri Sulawesi Utara tidak pernah terpilih dan kita, maksudnya kita tidak pernah berangan-angan seperti itu. Tidak apa, kita jadi putri Sion saja, no? Putri kerajaan Allah. No? Daripada jadi putri Indonesia lalu melepaskan Tuhan Yesus buat apa? Coba, ya? Harusnya sekarang ini kita bersyukur. Mengapa? Oh, kita tidak terkenal di bumi. Oh, tapi nama kita disebut di surga. Amin. Nama kita dikenal oleh Raja di atas segala raja. Loh, itu kan yang paling penting. Dan saudara, bahaya sekali kalau ternyata kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, ternyata kita tidak lagi bangga menjadi milik kerajaan Allah. Lalu apa yang akan membuatmu bangga? Ya, apa saudara jadi juara apa? Bulu tangkis? Ya, baru saudara bangga. Hah? Itu kayak tadi jadi Miss World begitu. Baru saudara bangga. Hah? Juara Indonesian Idol. Emangnya berapa tahun juara Indonesian Idol? Coba saudara lihat, kan berganti, ya. Hari ini terkenal, besok jadi tukang bubur. Ya, coba, kan sejarah membuktikan. Tidak jauh-jauh. Semua kita tahu. Hari ini jadi gubernur, besok tidak dikenal orang. Lalu saudara mau cari apa? Hari ini jenderal, ya. Kemarin jenderal, sekarang masuk bui. Mbak, saudara, mana ada jabatan yang kekal? Ya. Harusnya berbahagialah engkau menjadi milik kerajaan Allah. Amen. No, satu-satunya kerajaan yang tidak mungkin tergoncangkan. Cuma satu, kerajaan Allah. Ya. Dan Alkitab menjaminnya. Tidak akan mungkin digoncang oleh siapapun. Ada orang, dia pikir jual mahal, ya? Jual mahal, dipilih Tuhan tidak mau. Emangnya kamu siapa? Dipilih Tuhan tidak mau. Ya, ini sudah manusia sudah ya. Dulu saya juga seperti itu. Ya. Saya justru pikir lihat pendeta-pendeta, ya ampun dia jadi pendeta, masih muda jadi pendeta, betul. Ya. Mau jadi apa jadi pendeta? Dulu ada teman saya tanya, setelah dari sekolah Alkitab dia tanya, kalau gaji saya berapa satu bulan? Saya sampai bingung mau bilang berapa ya. Karena waktu itu berapa? Ya. Jadi pengerja di gereja yang baru memulai. Ya ampun, mau bilang berapa gajinya? Waktu saya terdiam, dia tebak. Nah, itu tahun berapa? 91. Dia tebak. Karena dia lihat saya diam. Berapa orang gajinya? Saya diam. Oh Tuhan bilang berapa? Orang gak ada gaji kok. Saya bingung. Dia tebak 200. Saya diam. 300.000. 100.000. Dia lihat saya diam. Ron, berapa? Ya, dia pikir 100.000 udah kecil banget. 100.000. Nah juga, loh berapa? Saya tertawa dan saya bilang langsung, saudara ya, waktu itu muncul juga ego saya. Saya bilang, loh gaji saya itu lebih mahal dari yang kau pikir. Ya. Kalau saya bisa mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, jangan berpikir bahwa kau bisa memberi gaji saya ya lebih mahal daripada yang Tuhan bisa beri kepada saya. Dia diam. Itu bos saya saudara. Yang bilang seperti itu, dia bingung sendiri ya. Karena dia bingung, sampai saudara 100.000 ternyata saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Ya, ya saudara. Kenapa saya mesti mulai dari sini?
Ya. Ini yang berhari ulang tahun hari ini akhirnya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Toh, siapa yang sangka sekarang Onya ada di Jember? Toh, sebagai hamba Tuhan. Mana ada dulu pernah terpikir seperti itu? Ya. Dulu ini anak-anak saudara saya arahkan. Ya. Akhirnya setelah waktu dicek hati mereka, oh mereka mau sekolah Alkitab, saya langsung bilang, dek, SMA nggak usah masuk jurusan IPA, nggak usah sulit-sulit, masuk IPS aja. Saudara, saya sengaja arahkan, ya sudah kamu mau sekolah Alkitab sudah masuk IPS aja. Ya. Padahal saudara kan sebenarnya masuk jurusan apa saja boleh, begitu, ya kan? Cuma maksud saya, sudahlah kamu kan mau ke sekolah Alkitab, tadi nanti di sana tidak ditanya kimia, tidak ditanya matematika, enggak, ya? Jadi cari saja jurusan yang simpel, gitu. Itu pikiran saya pada waktu itu, ya. Nah sekali lagi saudara, begitu manusia meremehkan kerajaan Allah, ya. Padahal yang kita remehkan itu adalah pribadi yang menciptakan semesta ini dan meletakkan kita di dalamnya. Tepat pada waktunya dia membawa kita ke tempat A, ya. Dia membawa kita menempati sampai kepada tujuan yang dia cita-citakan. Nah, cita-cita saya kan bukan jadi pendeta, ya kan? Nah, pokoknya dengan berbagai pikiran waktu itu saya sudah berangan-angan anak muda begini begitu, ya. Dan ternyata Tuhan membawa saya akhirnya ada di sekolah Alkitab, ya. Jadi hamba Tuhan, ya. Sekian waktu saya berpikir, wah saya akan senang, saya akan begini begitu. Waktu belum menyerah, ya, sekolah Alkitab. Ya. Akhirnya saudara, betul-betul ya, saya bersyukur sekali lagi karena akhirnya Tuhan mengubahkan cara pikir saya, cara pandang saya kepada kerajaan Allah. Ya. Sekali lagi saudara, bagi orang yang tidak percaya, salib itu kebodohan. Bagi orang yang akan binasa, Yesus itu murah. Yesus tidak ada artinya. Tapi bagi mereka yang akan selamat, apa? Yesus itu mahal harganya. Harganya semana? Tak terbilang saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Pulang, jual seluruh milikmu lalu datang ke sini. Berarti berapa harga kerajaan Allah? Itu lebih mahal dari dirimu. Bahkan Yesus pernah buat pernyataan apa? Nilai satu jiwa lebih mahal dari isi dunia ini. Nah coba itu cara pandang Allah kepada manusia yang dia ciptakan. Sebenarnya Tuhan perlu apa kepada kita? Bukankah seharusnya kita yang memerlukan Tuhan? Dan bayangkan saudara, ya, pada pandangannya manusia itu lebih mahal dari isi dunia yang dia ciptakan. Coba, kita tidak bisa perkirakan berapa kira-kira nilai dunia ini. Tapi dia sang pencipta, dia tahu nilai dunia ini berapa. Dan dia bilang apa? Nilai satu jiwa lebih mahal dari isi dunia ini. Coba sekarang saudara bilang, ya. Lalu kalau saudara berpikir bahwa Tuhan itu murah, saudara, ya, ini apa ini? Ya. Bayangkan manusia, ya, begitu tidak tahu diri, saudara. Kita yang tidak ada artinya meremehkan Tuhan. Dan ternyata sang pencipta itu memberi nilai tertinggi kepada kita. Jadi sangat beralasan kalau dia bilang apa? Kamu mau jadi muridku, ya. Kamu harus bersedia melepaskan diri dari apa yang kau sebut, dari apa yang kau anggap sebagai milikmu. Lukas 14:33 ya kemarin. Siapa yang tidak bersedia melepaskan diri dari apa yang dia sebut sebagai miliknya, tidak pantas untuk menjadi murid Yesus. Saudara pikir biaya pendaftaran, ya? Nah ini kan biaya pendaftaran masuk di universitas sekarang macam-macam, ya. Tapi pasti tidak kurang dari 1 atau 2 juta. Itu sudah paling kecil, ya. Yang lain 10 juta, 20 juta. Saudara tidak usah bingung.
Ada yang sampai ratusan juta, saudara. Lalu kalau engkau berpikir, engkau bangga berada di tempat seperti itu, kau salah sekali. Kau salah sekali. Dunia sedang membuat engkau menjadi buta. Untuk tidak mampu melihat, ya, tidak mampu menilai seperti cara Tuhan menilai kita. Cara Tuhan memandang dunia ini, ya, dan semua isinya. Dia menganggap kita lebih bernilai dari apapun. Jangankan 1000 jiwa, 1 jiwa dia bilang lebih mahal dari dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini betul kata Paulus, sampah. Ya, kau capek-capek cari dunia. Dunia ini akan merugikanmu. Sejarah manusia berulang dan sudah membuktikan kepada kita, dan luar biasa buktinya. Itu, saudara mau cari bukti seperti apa coba? Ternyata bayangkan, ya, pencapaian-pencapaian yang kita sebut sebagai pencapaian. Ternyata sekarang mau bilang apa? Coba, ya, kasus yang sementara mengemuka di Indonesia sekarang. Ya? Siapapun tahu, nenek-nenek tahu, semuanya tahu. Selama dia masih punya telinga, misalnya dia juga tidak bisa membaca, tapi kan berita kan ada suaranya. Ya? Pasti terdengar. Ya? Harusnya semua orang membicarakannya. Mau taruh di mana muka ini? Harusnya begitu. Coba saudara, pencapaian seperti apa yang saudara sebut sebagai pencapaian? Coba apa? Uang, jabatan, apa? Kalau kita bilang itu cuma sampah dan itu sebuah kerugian, belajar untuk percaya bahwa apa yang diucapkan oleh firman Tuhan tidak pernah keliru. Tidak pernah. Jadi kalau Tuhan bilang itu yang ada nilainya, loh, harusnya sekarang cara pandang kita ini, ya. Orang sekarang pakai POV, ya, point of view, ya kan? Cara pandang kita kepada apapun di dunia ini, belajar untuk ubah, saudara. Oh, standar penilaian kita pakai apa? Pakai Alkitab, pakai firman Tuhan, sehingga saudara tahu apa yang ada nilainya, apa yang tidak ada nilainya. Mari belajar melatih diri untuk menyebut bernilai apa yang Tuhan bilang bernilai, ya, untuk menyebut tidak bernilai apa yang Tuhan nyatakan tidak ada nilainya. Ya gitu. Ya, Tuhan bilang harta dan permata tidak ada nilainya. Belajar untuk berkata itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya Tuhan. Berarti kalau ada nilainya cuma Tuhan, artinya pertemuan dengan Dia jangan kau abaikan. Kalau cuma itu yang ada nilainya. Ini malah resepsi mengalahkan ibadah. Ini apa sih? Pesta nikah mengalahkan ibadah. Aduh saudara, belajar untuk ubah cara pandangmu. Coba kita ulangi mungkin beberapa ayat kalau begitu. 2 Korintus 4 ayat 4. Coba dibaca. Coba dibaca 2 Korintus 4 ayat 4. Dibutakan oleh iman, oleh ilmu. Iya, iya. Coba. Dari ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan, Jika Injil yang kami beritakan, coba sama-sama saudara baca. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Masalahnya cara kita melihat, ya, dunia ini sangat berbeda. Coba, ya, cara saudara menilai orang buta dan tidak buta itu gimana? Orang buta kan, yang tidak bisa melihat, mesti dituntun, mesti pakai tongkat, mesti apa, kan begitu. Cara Alkitab menilai buta itu gimana? Ini
bukan orang ini tidak bisa jalan, tidak bisa melihat dengan matanya secara lahiriah, tidak bisa. Bukan seperti itu ini ya. Telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa sebenarnya yang dia ilah zaman ini maksudnya apa? Apa yang dianggap Tuhan, apa yang dianggap mulia oleh dunia masa kini. Tuh, itu membutakan mata manusia. Yang ya, dia sudah tidak menghargai istrinya. Ya, istri tidak lagi menghargai suaminya, sama. Anak-anak tidak menghargai, tidak menghormati orang tuanya. Ya, selama itu tidak menguntungkan dia secara fisik, ya, maka siapapun akan diabaikan. Ya, siapapun bisa dihabisi nyawanya. Nah, selama itu menghalangi dia, ya, untuk meraih apa yang dia inginkan. Ini kan ilah masa kini, saudara. Coba, berapa panjang hidup di dunia ini? Coba, karena ilah zaman ini akhirnya berani menghabisi nyawa si ini, nyawa si itu, ya, berani menjual manusia. Bayangkan, saudara. Oh Tuhan, ini apa yang sedang terjadi dunia masa kini? Sementara mungkin ada anak-anak sejak kecil mimpi untuk menjadi ini, menjadi itu, ya kan? Dan orang tua mendukungnya. Kenapa? Dianggap itu yang mulia. Belajar melihat Alkitab. Itu sebabnya mengapa apa? Orang yang beribadah itu harusnya Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa? Orang itu mesti ditransformasi cara pikirnya. No? Cara pandangnya harus ditransformasi. Orang itu mesti bertobat. Bertobat itu apa? Berubah cara pandangnya. Bukan cuma sekedar masuk gereja, bukan cuma sekedar hadir di ibadah, bukan cuma sekedar baca Alkitabmu. Mengulangi rutinitas gerejawi. Saya tidak bilang rutinitas gereja salah, ya. Tapi kalau saudara melakukannya tanpa tujuan yang benar, maka rutinitas gerejawi justru dapat membuat saudara terikat. Nah, itu sikap agamawi justru. Saudara berpikir kau akan ke surga, tapi kemudian kau terkejut. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Nah, coba. Ada orang yang bilang, oh jadi bukankah dia pelayan persekutuan? Masa sibuk? Dia bukan pelayan Tuhan. Bukan itu, Pak. Bukan itu maksud saya. Ya. Lihat itu, orang kan cuma apa? Tertumbuk dengan apa yang bisa dilihat oleh manusia. Orang menganggap, ya pendeta itu pasti masuk surga, pendeta itu pasti pelayan Tuhan. Saya bilang ke saudara, lihat hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan itu kriterianya ada di Alkitab. Apa kriterianya? Ya, saudara harusnya tahu dong. Galatia toh pasal 1. Apa? Tidak mencari kesukaan manusia, tapi mencari kesukaan Allah. Makanannya ialah melakukan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diletakkan Allah di hatinya. Ya, aduh saudara, ya dia tidak pernah bisa ditipu oleh ilah masa kini. Itu hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan yang bergelar PDT, PDM, apalagi PDP. Apa lagi? Ya, macam-macam sekarang. PS, bukan PlayStation. Pastor. Yang tinggal di pastori pasti masuk surga. Ya ampun. Yang kerja di gereja pasti masuk surga. Ini ayatnya mana? Bayangkan gereja mula-mula itu mungkin tanpa gedung gereja kalau saudara baca. Ya, mereka kan beribadah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kan gereja mula-mula. Jadi kalau saudara cuma bilang yang penting saudara ada di gereja, kau salah. Ya, Yesus berkhotbah, khotbah terkenal, khotbah di bukit. Apalagi khotbah di atas perahu Simon. Ya. Di mana dia hadir itu rumah Allah. Ya, jadi kalau hari ini dia sungguh ada di hatimu, dirimu adalah rumah Allah. Amen. Nah, rumah Allah itu apa?
cara pandangnya berubah. Rumah Allah itu pasti pemiliknya sudah bertobat. Apa sih bertobat? Ya, memiliki cara pandang yang berubah. Cara pandang dunia dianggap tidak normal bagi pandangan kerajaan Allah. Itu kalau saudara melihat dunia dari cara pandang Allah, saudara akan temukan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat berapa itu? 17. Dunia sementara lenyap. Orang masa kini, buatlah dunia menjadi rumah yang paling indah bagimu. Saya juga harus berjuang sehingga tidak menjadikan dunia ini rumahku permanen. Ya, tidak ada yang permanen, ya, selain apa yang dibangun Tuhan. Gitu. Cuma kerajaan Allah yang permanen. Semua di dunia ini satu saat pasti goncang dan runtuh dan binasa dan berakhir. Berarti kan tidak permanen. Satu-satunya permanen kerajaan Allah permanen. Ya, jadi jangan sebut rumahmu karena fondasinya 20 meter ke dalam tanah. Biar 2000 meter kalau seandainya bisa tetap runtuh. Bayangkan gunung, ya, coba lihat gunung-gunung. Ya. Kira-kira itu fondasi gunung tuh berapa meter ke bawah? Hah? Apa gunung tidak bisa terkubur dalam laut? Sejarah membuktikan gunung terkubur dalam laut. Nah, kalau gunung bisa terkubur dalam laut, lalu rumahmu tidak bisa terkubur dalam laut. Yang kata orang pikir dia sementara ada di atas di dalam rumah yang permanen, rumah yang tidak mungkin rubuh. Siapa yang bilang? Ya, kau membiarkan rumahmu berdiri di atas bumi milik Allah, bumi ciptaan Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan itu kau tidak hormati. Kapan itu saya pernah mendengar ada kesaksian, saudara, ya. Jadi orang itu bersaksi di televisi tahun berapa itu, ya. Bersaksi sambil menangis, bapak-bapak. Dia itu hari Minggu, ya. Biasanya mereka ibadah. Dengar baik-baik, saudara. Ini cerita yang sudah lama juga saya lupa. Mereka biasanya ibadah, tapi hari itu mereka tergoda untuk beres-beres di rumah. Rapi-rapikan rumah. Ini Amerika, di Amerika. Nah, karena mereka sudah sibuk membereskan rumah semuanya, bapaknya masih muda, anak-anak masih kecil. Sudah siang, mereka sudah kehausan begitu, ya, mau makan es krim. Ya. Jadi si bapak bilang, oke, aku beli es krim di dekat mereka ada toko. Dia pergi dengan mobil, anaknya yang bungsu ikut, ya, ikut mau beli es krim. Bayangkan itu cuma beli es krim, saudara, nggak tahu 10 menit atau 15 menit itu bolak-balik, ya. Dia pergi dan dia kembali cuma beli es krim doang. Sampai di tempatnya dia bingung, kenapa rumahnya sudah tidak ada. Bukan istrinya dan dua anaknya itu yang tinggal. Bukan cuma istri dan 2 anaknya tidak ada, rumahnya tidak ada. Kenapa? Sudah ditelan bumi. Dan dia menangis meraung sejadi-jadinya. Tuhan, baru hari ini aku tidak ibadah. Kau tidak pernah tahu, saudara, jaraknya 10 menit, 15 menit, dan kau tidak pernah akan melihat seseorang yang engkau pikir mungkin sampai kau mati kau tidak pernah akan terpisah darinya. Sama tidak. Sesuatu yang kau pikir kau peluk erat-erat, ini tidak mungkin terlepas. Siapa yang bilang? Sementara engkau memeluknya, sementara dia hilang. Itu dunia dan semua keinginannya bergeser dan hilang dari pandangan mata. Harusnya semakin kita melihat kepada Tuhan, dunia ini harusnya sirna. Saudara akan tersadar, oh Tuhan, ampuni kalau aku meremehkan Engkau. Ternyata cuma Engkau yang ada nilainya, ya. Dan bayangkan Engkau Allah, ya, yang semua nilai harusnya ada padamu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, saudara. Saya tidak tahu ini siapa orang terkenal, ya, di dunia ini, ya.
Di dunia Indonesia sekarang yang terkenal Verdi Sambo, dan Ibu PC. Ibu PC. Itu yang terkenal. Dan saya tidak tahu, ya, apakah saudara menilai dunia sama seperti mereka menilai dunia? Ya? Maukah sekarang ini saudara, ya, melihat kenyataan yang sedang terjadi di sekitar kita? Harusnya sadar. Mau sadar, mau tunggu sadar tuh. Mau tunggu sadar tuh mesti tunggu siapa yang menjadi contoh di depanmu, baru saudara sadar. Mau tunggu siapa? Sekarang mulai dari hujatan, ya, hinaan, saya tidak tahu ada orang yang, wah, saya tidak akan menghakimi Verdi Sambo. Iya, kamu lebih dari Tuhan, soalnya. Ya saudara, ya. Tapi kalau dia bisa jatuh, kalau dia bisa melakukan kesalahan, saudara dan saya juga bisa. Karena kita sama-sama orang. Itu kan? Siapapun saudara, mau jabatan setinggi apapun, aduh, ya. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 presiden yang pernah bunuh diri. Bunuh diri, saudara. Dia bukan presiden, bukan presiden apa ya? Presiden TikTok begitu ya. Ini presiden negara, saya sudah tidak mau sebutkan negara apa itu. Ya. Dia bunuh diri loh. Sementara jadi presiden. Bukan karena dia sudah ditolak jadi presiden. Bunuh diri. Ya. Lalu saudara sok-sokan lagi mau jadi presiden. Kamu belum tahu saja. Tuh. Itu pekerjaan jadi presiden, pikirannya seperti apa kalau tidak tahu. Iya kan? Nah, ada jabatan tertinggi seperti apa sampai membuat orang itu apa? Menjadi dewa. Tuh? Wah, sekarang sudah ada kalimat-kalimat yang begitu terkenal, ya. Disanjung tidak jadi rembulan, dihina tidak jadi sampah atau apa. Ya. Dan orang-orang, wah, posting lagi. Tapi ternyata dia sendiri yang memposting, dia sendiri tidak tahu artinya. Saudara mau memiliki jabatan ini, menduduki jabatan ini, mau memiliki kekayaan ini dan itu, maunya mau jadi apa sih saudara? Mau jadi apa? Jadi rembulan. Pernahkah saudara berpikir seperti cara Alkitab berpikir? Seperti cara pandang Tuhan. Jangan biarkan mata kita dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang penting makan dan kenyang. Orang sekarang kan begitu. Yang penting makan dan kenyang. Ya, mau ibadah dong bilang mau dapat doi. Gitu. Saudara masih ingat? Itu istilah itu kalau orang tanya mau gimana kepa? Mau dapat doi. Oh, iya. Ya? Mau ibadah, mau dapat doi. Kasih yang mau pi ibadah mau nih habis itu kasih berjalan derma kasih yang. Oh? Forces mau goreng ikan. No? Saudara, begitu kecilnya engkau menganggap Tuhan itu. Ya. Sementara apa? Ibadah itu berguna baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Berapa nilainya menurut saudara? 10.000? 50.000? 100.000? Berapa nilainya? Ya, Kentucky lebih mahal daripada harga makanan rohanimu? Coba saudara pikir. Dan orang tidak peduli itu, orang begitu meremehkan Tuhan, saudara. Padahal Yesus memberi nilai tertinggi kepada umatnya yang tidak sebenarnya sama sekali tidak menguntungkan Tuhan. Kita ini menguntungkan Tuhan untuk apa? Saudara, dia matikan kita semua dan dia bisa buat manusia-manusia yang baru. Boleh. Yunus
menyebalkan menurut saya. Dan Tuhan masih saja mengejar saya, ya kan? Kemudian saya sadar, oh Tuhan, ternyata dia mengizinkan ini, mengizinkan itu, karena dia suka saya supaya kembali menghormati dia, mencintai dia. Coba, apa sih keuntungan mendapatkan saya ini? Kok bisa raja, segala raja mengejar orang seperti saya yang tidak tahu diri? Coba, seperti apa saudara memberi nilai kepada Tuhan itu? Seperti apa? Jangan nanti saudara apa? Sudah di ruangan ICU, tuh, hampir kehilangan nafas, baru saudara sadar bahwa ternyata harta tidak ada nilainya, jabatan tidak ada artinya, istri cantik tidak ada artinya, suami siapapun saudara nggak ada artinya. Yang kan ya, suami jenderal. Semoga orang Indonesia sadar, semoga wanita Indonesia sadar. Semoga wanita, sudahlah wanita Indonesia, wanita gereja saja sadar. Kamu tuh mau cari apa sebenarnya? Pangkat di Indonesia, mana ada lagi yang lebih tinggi dari jenderal? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7. Bintang 7 minum kalau sakit kepala. Kalau bintang 2 kau macam-macam ku tembak kepalamu. Coba. Kau tidak mau menghormati dia. Raja di atas segala raja, komandan kita. Harusnya kita apa? Bersedia setia dan menghormati dia. Jadi ikut menderita. Coba Timotius 1 Timotius berapa? Seperti prajurit yang baik, ya. Kita dipanggil untuk menjadi prajurit yang baik, yang menyenangkan komandannya. Baca 2 Timotius 2 ayat 3, baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang ikutlah apa? Menderita. Kira apa? Ikutlah baris berbaris. Hah? Hah? Ikutlah menari. Ikutlah apa? Coba semua tuh saudara yang ada di rumah juga kan bisa baca. Ikutlah. Ya ampun, apa Tuhan tidak ada kata lain begitu? Apa Tuhan tidak punya kata yang lain? Coba saya juga masih baca itu 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita. Oh Tuhan, ya. Tunggu saya cari terjemahan yang lain apa sih? Di sini malah pakai kata endure hardness. Ya. Menahan kesukaran. Bertahan dalam kesukaran. Sebagai prajurit yang baik ini, kalau bahasa Inggrisnya di King James-nya, as a good soldier of Jesus Christ. Begitu. Ya. Ini kalau terjemahan bahasa Indonesia tadi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik. Kalau orang sekarang maunya enjoy, ya. Orang nado bukan enjoy, endoy. Doi. Haleluya. Tuh, kalau nggak ada doi, bukan cuma nggak ada doi, beli beras. Tuh, apa? Nyanda ada mood mau masuk gereja, nyanda ada doi beli beras, ya. Berdoa maunya doi. Padahal napa tuh ayat? Coba sama-sama 3. Ikutlah menderita
sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang yang tidak mau ikut menderita berarti prajurit yang tidak baik. Oh, gimana? Jangan nilai, oh berapa kayanya, oh dia prajurit yang baik, makanya dia dapat upah. Ini nih baca, oh, kamu prajurit yang baik, ikutlah menderita. Lihat, saya baca ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, apa? Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Siapanya ada ibadah? Ada kerja, ada sibuk. Mau jadi apa sih? Mau jadi apa engkau? Mau jadi jenderal? Bintang berapa? Kan begitu cara berpikirnya. Jangan biarkan dirimu dibutakan oleh ilah masa kini. Mau raih S berapa? Saya bilang ke saudara, akhirnya kan apa? Bukan cuma mau jadi apa deh kalau so S kong so dibui. So S tambah O di belakang. So dibui. Oh Tuhan. Tuhan, mau cantik, mau kaya, mau apa? Coba saudara ya, waktu engkau menjadi prajurit yang baik, walau engkau ditahan, dibui. Loh, Paulus bilang apa? Jangan kamu malu oleh karena aku, ya, terbelenggu di dalam penjara. Ya, biarlah apa pemenjaraanku justru membuat engkau semakin berani untuk memberitakan Injil. Itu, nah, itu kalau dibui karena Injil, kau dihormati di sorga. Tidak dihormati di bumi, tidak apa-apa. Penghormatan di bumi tidak ada artinya di mata Allah. Ya kan? Ya terserah orang mau bilang apa. Terserah, saya juga bayangkan ini masa ini khotbah ulang tahun. Ya. Ini soalnya apa? Khotbah ulang tahun prajurit. Prajurit Kristus Yesus. Apa? Jangan cuma mie dan brenebon. Toh? Apa? Ingatkan dirimu, onya, tobeng. Apa? Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Aduh, bayangkan ini, ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bukan cuma menyanyi-menyanyi. BBC menyanyi biar cuma pendek asal so menyanyi. Lalu menyanyi untuk kekasih satu malam yang tidak habis-habis. Kalau menyanyi untuk Yesus Kristus, saudara menyanyi biar cuma pendek asal so menyanyi. Anak monyet coba itu dia tahu toh, saudara ya. Menyanyi untuk Yesus semuanya. Apa aja yang menguntungkan empat orang, cuma itu tuh lagu. Kiranya engkau memberkati aku. Kapan engkau akan memberi kepada Tuhan? Cuma minta Tuhan berkati terus. Kapan kita ini akan sadar saudara sebenarnya kita ada sekarang itu diberkati Tuhan. Tuhan, orang lain mau ibadah tak bisa. Dan kita sini bisa teriak-teriak. Coba. Tidakkah ini berkat dan kasih karunia Allah kepada orang Sulawesi Utara? Ya kan? Masa mau tunggu nanti ibadah dilarang baru kamu ibadah? Ya kan? Saudara semua tahu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang katanya. Kenapa engkau tidak beribadah sebelum ibadah itu dilarang? Beribadahlah sebelum dokter melarangmu jangan keluar malam, Bu. Jangan duduk terlalu lama. Ya, ibadahmu berapa lama? Wah, ini pendeta kita tuh sampai 3 jam. Wah, sudah kamu pindah gereja aja. Cari yang 3 menit. Supaya cari yang online saja bisa sambil tiduran. Nah itu. Ya, akhirnya karena sambil tiduran dia sudah tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, baru kau tahu. Tinggal tunggu masuk peti. Baru itu yang hidup, yang kau sukai.
Dengar firman Tuhan, maunya yang online saja. Tuh, lihat dari sini, dia bisa sambil tidur, tuh sambil WA, sambil TikTok, sambil apa lagi. Tuh, nanti Tuhan bilang ya sudah, kamu abis itu nggak bisa bangun, nggak bisa ini, nggak bisa angkat tangan, nggak bisa. Oh iya kan? Kamu kan maunya online tuh, tidur saja di situ. Tidur ya. Untung kalau Tuhan bilang cuma 1 bulan. Kalau Tuhan bilang sana 10 tahun sampai kau mati. Baru kau tahu kan siapa Tuhan yang kau remehkan itu. Disuruh ke Tarsus, Yunus menolak. Padahal bisa saja Tuhan raibkan, langsung dia ada di Niniwe. Tapi dia maunya ya, pergi ke Tarsus. Yunus toh mau jalan-jalan ke Paris. Akhirnya Tuhan bilang apa? Sana menumpang di perut ikan paus. Baru mana tahu itu dia tuh. Baru DP aroma ikan paus. Tuh pas kalau ikan paus so makan apa? So makan sogili, baru di situ tuh angko ya, bergulat dengan sogili di perut ikan paus. Sogili, sogila, dan semua ada di dalam perut. Baru kau bingung tuh hari ada suruh melayani Tuhan dengan baik ya. Boleh pergi tere-tere ya. Mau pergi nanti sobengko, saudara mau apa? Tuh, lihat Yakub. Mesti tunggu kentok dulu. Baru dia mau sadar bahwa cuma Tuhan sandarannya, cuma Tuhan andalannya. Jangan buat Tuhan itu murka, saudara. Alkitab yang bilang, jangan bilang ini pendeta ini bangun bakso dan daging. Tuhan itu mudah sekali. Mana? Mudah sekali terbakar mana? Mazmur berapa itu? Jangan main-main dengan dia. Apalagi orang yang sudah tahu kok kasih karunia Allah itu seperti apa. Ya, kau bukan orang baru di dalam Tuhan. Apa? Mazmur 2 ayat 12. Coba. Ayat 11-12. Coba baca. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Jadi bukan cuma apa? Jangan dekat di mobil ini. Awas api mudah menyala. Tangki minyak. Bukan cuma itu mudah menyala ini, kesaksian Alkitab. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang tiba-tiba murka Tuhan menyala atas dia. Kenapa Pak? Itu tidak mungkin saudara, dia tidak diperingatkan itu. Mungkin sudah ribuan kali diperingatkan dan dia abaikan terus. Dia lupa ada Yakub dan Esau satu kandungan, saudara ingat baik-baik. Satu diterima dan satu ditolak. Itu kembar. Ya? Orang bilang apa? Sama DNA-nya. DNA-nya sama. Gennya sama. Tapi ternyata Yakub diterima dan Esau ditolak. Lalu saudara siapa? Harusnya kalau sampai hari ini saudara masih bisa menghargai Tuhan, masih bisa dengar firman Tuhan, dengar saudara. Karena semua itu ada waktunya. Ada saatnya saudara masih mau dengar Tuhan suatu itu angkat petalinga. Nyanda jotrek pongo, suka Tuhan bikin pongo. Lihat ini orang-orang. Kalau untuk mendengar yang tidak-tidak, orang memberikan telinganya sampai pagi mendengarkan yang tidak-tidak. Tapi untuk mendengarkan firman Tuhan, dia tidak bisa tahan 5 menit juga udah ngantuk. Coba saudara pikir, harusnya kan kita bertanya ada apa sebenarnya ini. Coba saudara ya, waktu selesai ibadah, watak saudara seperti 100 watt. Harusnya kan, loh berarti aku diserang setan. Begitu cara pikirnya. Jangan berpikir ini biasa saja.
Setiap kali dengar firman Tuhan, saudara mengantuk. Telingamu terbuka untuk siapa? Hatimu terbuka untuk siapa? Harusnya pertanyaan ini kau tanya kepada dirimu setiap kali waktu mau ibadah. Saudara, ya? Tadi saya ingat tadi di rumah, ya. Memang capek sekarang saya, ya. Karena memang terganggu di rumah sekarang. Jadi betul-betul saya tidak bisa istirahat, ya. Tadi waktu sementara mendengarkan khotbah di rumah, saya mengantuk, saudara. Saya berdiri. Di rumah itu tadi berdiri loh. Karena saya berpikir ini harganya mahal. Dan akibatnya, loh, saya menikmati hadirat Tuhan. Itu yang lebih penting daripada apapun. Waktu engkau menghargai berita sorga, sorga turun kepadamu, memenuhi hidupmu. Mana ada hadirat yang lebih indah daripada hadirat sorga dalam hidup seorang manusia? Tadi itu orang baru menyanyi, ya. Bayangkan menyanyi, ya Allah baik, ya. Terus bisa rasa hadirat Tuhan. Coba saudara. Cuma orang bodoh yang meremehkan hal ini, ya. Sementara orang lain sampai kurangnya anak upaka toki di kepala di lantai, anak dapat rasa Tuhan hadirat Tuhan. Harusnya itu saudara kaya dengan hadirat Tuhan. Loh, hargai, kasih karunia Allah dalam hidupmu. Yang lain cari dengan susah. Dan saudara menyanyi ya Allah baik dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Loh, mau apa sih? Masa saudara lebih menghargai uang 1 juta daripada kehadiran Tuhan? Belajar saudara untuk taruh Tuhan di atas segala sesuatu, ya. Waktu saudara memiliki cara pandang Tuhan, semua yang ditulis sama Alkitab, saudara bukan cuma setuju, engkau akan hidupi itu. Engkau akan tahu itulah kebenaran, itulah firman. Firman itulah Yesus. Coba kalau engkau menghormati dia, air jadi anggur, badai berhenti, apalagi yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Coba saudara, itu firman. Dan kita meremehkan dia. Ini Tuhan, masalahnya Tuhan nggak bisa tipu saudara. Tuhan itu. Jadi berapa nilainya Tuhan di hatimu, kau tidak bisa tipu. Tidak bisa tipu diri. Dia tahu sebenarnya DP nilai berapa pas saudara hati. Ya? Saudara memberi nilai berapa kepada Tuhan itu, Tuhan tahu. Ya. Dan kalau firman Tuhan setiap kali datang kepadamu keras seperti ini, artinya, ya, engkau harus merubah cara penilaianmu kepada Tuhan. Ya. Saya suka sekali sebenarnya lagu itu yang apa? Tak pernah lelah. Kau menantiku, tak pernah jemu. Kau menungguku karena kasihmu. Kau inginkanku. Begitu. Masa Tuhan mau menginginkan kita? Bodoh apa deh Tuhan mau ingin 4 orang? Ya? Ada itu sana yang bagus-bagus yang dengar-dengaran sama dia. Toh, sudah kan ada Henok di sana yang menyembah dia siang malam. Ada Elia, ngapain dia merona? Toh, sudah saya bikin diri leh. Mana gitu? Toh, nyanda bersyukur. Mau dipakai Tuhan jadi alatnya, kalau kita malah tidak mau. Coba diajak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kau tidak mau. Aduh. Orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, saudara lihat Petrus, dia mengalami mujizat
mujizat pertama apa? Dia melihat Yesus bilang sana, Petrus, tolakkan perahumu lebih ke dalam, lalu tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ya. Lalu Petrus melakukannya dan dia melihat, ya, sepanjang malam dia cari ikan dan tidak ada satu ekor pun. Sekarang ikannya banyak sampai jalanya hampir koyak. Setelah menarik ikan itu, bawa perahunya ke darat, lalu Petrus langsung datang tersungkur di kaki Yesus. Lalu bilang apa? Guru, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Ini orang kalau ketemu Yesus, orang kalau sungguh ketemu Tuhan, dia akan sadar dirinya siapa dan Tuhan itu siapa. Ya, kalau saudara tidak bisa ditegur firman Yesus ini, selalu dia kalau berkhotbah dia siapa kita. Kalau agak terin angko, kalau mau siapa angko. Ya. Harusnya berpikirnya begini, bukan main kan, Tuhan sayang sekali pakai lebih kami kena. Ini khotbah begini ini sudah 2000 kali, mas sampai sekarang masih ada 2001. Tuh, harusnya, oh Tuhan bukan main, Tuhan bersayang. Cuma ini 2001 ini paling terakhir. Soalnya tidak ada 2001 setengah. Terus begitu, oh Tuhan ini Tuhan, oh Tuhan kita minta ampun sekarang. Begitu. Jangan malah remehkan. Akhirnya apa? Dia menyatakan diri kepada orang yang tidak mencari dia. Kan orang yang menghina Yesus, Yesus menampakkan diri ke sana. Orang yang panjang-panjang Tuhan Yesus, yang menyanyi untuk dia. Yang ada saudara makin hari, makin turun, makin hari, makin meremehkan Tuhan. Coba. Akhirnya Tuhan tidak lagi memilih umatnya. Ya, dia bilang apa? Semua orang yang mendapatkan undangan tadi tidak layak terhadap undangan ini. Panggil itu orang yang di pinggir jalan, semua, ya, paksa pada orang masuk di sini. Karena semua yang menerima undangan tidak layak untuk ada di perjamuan ini. Coba saudara kan yang diundang. Tadi kan di WA tuh diberitahu, diingatkan kepada semua jemaat begini begitu. Nah, saudara kan dapat undangan tuh. Nah, sudahkah kau menghargai undangan itu? Atau sampai sekarang saudara sudah hadir dan Tuhan bilang apa? Kau tidak layak untuk hadir. Coba, keras tuh. Saya tidak berencana untuk khotbah seperti ini. Harusnya biarkan hati. Oh Tuhan, apa Tuhan yang maksud? Sampai Tuhan mesti bicara sekeras ini. Tidak mungkin Tuhan tidak baik. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi, sampai dia bersuara keras, kau tahu itu dia melakukannya karena dia mengasihi. Kalau engkau menyebut dia adalah Allah yang mengasihi, maka ketika dia menganyam cambuk dan mengayunkan cambuk itu kepadamu, saudara akan menyebut cambuk itu adalah tanda dia mengasihiku. Ketika dia mengambil uang daripadamu, ketika dia mengambil kesehatanmu, ketika dia mengambil orang-orang terdekatmu, kau akan menyebut, terima kasih Tuhan, aku sangat dikasihi. Mari kita menjadi anak yang baik, warga kerajaan yang baik, kekasih yang baik, ya. Walau di dalam api pun aku tahu engkau bersamaku, maka aku akan terus menyembah. Mari kita berdiri. Sadar. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sudah berapa kali saudara pikir Tuhan bicara dengan keras kepadamu? Berapa kali? Saudara masih ada sampai sekarang? Dan Tuhan bicara seperti ini. Harusnya kita renungkan, oh Tuhan. Oh Tuhan, mungkinkah ini adalah suaramu yang terakhir? Oh Tuhan, ampuni aku. Aku percaya
baik suaramu lembut maupun ketika engkau bersuara dengan keras. Ketika engkau menghukumku sekalipun, aku tahu engkau melakukannya karena engkau mencintai aku. Haleluya. Tolong aku terus menginginkanmu, merindukanmu. Haleluya. Oh Tuhan, ampuni kami. Oh, benar Yesus baik. Haleluya. Amen. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Lagi bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau lupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku lagi. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menarik dan tersuka karena-Mu, oh Yesusku, ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, haleluya, haleluya, amin. Lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Lagi katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menarik dan bersuka
menari, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Katakan lagi, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Lagi, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Lagi, oh ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesus. Katakan sekali lagi, ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Amen, oh Yesus, oh Yesus. Katakan lagi, oh Yesusku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Lagi, banyak apa sih? Oh Yesus. Yesus, Yesus. Oh Yesus. Kau kan sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka Padamu, oh Yesus. dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Lagi, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Lagi, katakan Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Lagi, katakan Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya, 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 Terima kasih untuk
kami tidak menghargai-Mu, ampuni kami. Amin. Oh Tuhan, dimanapun umat-Mu ada malam ini, hari ini kami kirim doa untuk Sonya. Tuhan, dimanapun dia, kalau dia ada di Jember, Tuhan tolong. Haleluya. Oh Tuhan, bahkan hamba ingat saudara kami Rizky Mandias dimanapun. Oh Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu Haleluya. anak-anak kami yang hari ini Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Amin. Dari tempat ini kami kirim doa kami. Haleluya. Bahkan untuk anak-anak kami yang jauh Tuhan, dalam pelayanan dimanapun mereka, Haleluya. di Jawa, di Papua, di Kalimantan, Haleluya. oh Tuhan, di sekitar Sulawesi Utara, oh Tuhan, Engkau yang tolong menjaga dan memelihara, membuat mereka terus ada di dalam Engkau, membuat mereka terus terpelihara dalam hadirat-Mu. Tuhan, hamba berdoa bukan cuma yang berulangi tahun, tapi dimanapun ada anak-Mu, oh Tuhan, yang sudah menyerahkan diri bahkan menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Tolong mereka selalu sadar Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak mungkin melupakan. Haleluya. Tuhan yang tolong. Engkau terus jaga sehingga kami terus menjadi prajurit yang baik, yang siap menyenangkan hati komandan kami. Oh Tuhan Allah yang mulia, yang mengasihi kami lebih daripada kami mengasihi nyawa kami. Haleluya. Ingatkan kami Tuhan, Haleluya. Kau tidak pernah keliru menuntun dan membawa kami untuk hidup seperti yang Engkau mau. Engkau tahu bagaimana caranya membuat kami berada pada tempat yang Kau sudah atur, yang Kau sudah siapkan, yang Kau sudah tetapkan, yang Kau cita-citakan untuk kami. Rancangan-Mu selalu tepat dan itu yang terbaik bagi kami. Tolong kami membuka hati dan menyerahkan diri kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup anak-anak-Ku dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, sekali lagi kekuatan iman, lawatan Roh Kudus, oh Tuhan, hadirat Tuhan terus menyala dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami semua di tempat ini, Haleluya. keluarga Tompeng Tawaang, kami taruh dalam tangan Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup mereka. Amin. Lebih dalam lagi. Tolong mereka tidak membuang kesempatan yang Tuhan masih beri bagi mereka. Haleluya. Bawa mereka untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Tunduk kepadamu. Sungguh-sungguh menghormati. Menggunakan waktu yang Tuhan masih beri Haleluya. dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk Ansel malam ini. Tuhan yang tolong. Engkau menyembuhkan. Engkau membawa Amin. anak ini kembali normal. Haleluya. Mengasihimu, mencintaimu, harus hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Sekali lagi tanpa kecuali, siapapun mereka yang ada di rumah ini, kami taruh Tuhan yang menolong dan yang menyertai dan yang memberkati. Terima kasih banyak. Anda sudah serahkan hidup kami tanpa kecuali ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai-Mu malam ini sampai Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Monya, Rizky dan yang lain-lain. Ya. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Amin.